Saudaraku Yusuf PI, kenapa Anda seperti itu? Sepertinya Anda mau menakut-nakuti kita semua. Orang yang tidak terima dengan pernyataan guru sekumpul dicium lututnya oleh Rasulullah. Rasulullah keluar dari kuburnya. Kita yang mengkritik itu seolah-olah akan dilaporkan polisi, akan dipenjarakan. Buat saudara saya Yusuf PI, nama channelnya ya, Yusuf PI. Masa ngejawab saya cuma modal pelintiran begitu? Ya, jadi saya kira buat Anda kalau nggak ngerti duduk persoalan dan nggak bisa ngejawab secara argumentatif, mending Anda nggak usah ngonten. Satu kata saya dengar dari YouTuber yang ada di sana, khususnya dua nama ini, Sandi sama Yusuf. Ya mohon maaf deh kalau saya berontak lagi, gitu. Ente Yusuf nggak ngerti apa-apa, ngomong ngeritik halu-halu kok mau dipolisikan. Ya nggak bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya harus mengomentari ataupun menanggapi saudara sesama muslim saya yang belakangan ini buat video yang memang secara umum tujuannya untuk publik, tapi di sisi lain secara khusus ditujukan juga untuk beberapa YouTuber. Salah satunya ya saya, Dodi Sefriadi. Sebenarnya ini malu-maluin teman-teman ya, karena channel kita itu bukan hanya ditonton oleh sesama muslim, tetapi juga ditonton oleh orang kafir yang mungkin sebagian besar di antara mereka, orang-orang kafir itu akan tertawa melihat kita berselisih pendapat. Di agama Islam sendiri sebenarnya sudah diatur, jikalau ada perselisihan di antara umat Islam, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka saran saya sebaiknya ya kita buka dialog saja, bukan debat ya bahasanya, tapi lebih kepada dialog untuk mengembalikan perselisihan kita ditinjau dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, jikalau kita meninjau dari Al-Quran dan Sunnah, apakah pantas ada seorang yang mengatakan punya surga sendiri, lututnya dicium oleh Rasulullah, kuburannya Rasulullah goyang-goyang, Rasulullah keluar dari kuburnya? Mari sama-sama kita kembalikan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah pantas ada orang yang berbicara demikian? Ya buka saja dialog daripada terus saling menyerang satu sama lain melalui konten seperti ini. Dialognya tentu secara publik teman-teman ya, karena kalau di balik layar takutnya nanti ngomong beda, di balik layar ngomong beda, mengakui itu kurofat, mengakui itu offside, tetapi di depan layar kemudian tidak mengaku bahwa itu kurofat. Makanya lebih aman ya di depan layar aja, di publik. Di channelnya Bang Heri Pras itu sebenarnya sudah ada ajakan dialog dari Mahesa Al-Bantani, dan itu sudah sejak lama Mahesa Al-Bantani mengajak dialog muhibbinnya guru sekumpul. Tapi menurut Mahesa Al-Bantani itu katanya nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Saya ingin berikan pengumuman di sini teman-teman ya, bagi siapapun kalian yang merasa muhibbinnya guru sekumpul, kalau tidak terima, mampukah kalian untuk berdialog begitu secara live? Iya kan? Jawabannya sudah saya ketahui kan, nggak bakalan ada yang mampu. Karena mereka model fanatik aja. Aduh, gimana ini? Ya Allah, pantas. Dulu Kang pernah ada kejadian pembela guru sekumpul ngajak buka tafsir Jalalain. Lalu saya bilang, gini aja, saya baca satu bait berikutnya kamu yang baca gantian. Saya baca satu bait, tafadhol gantian kamu. Langsung turun dari ternyata model gertak. Allah. Dikira kita ini kalau ngeritik kehaluan Kang, dikira kita belajar dari Google, dikiranya. Terus kita dituduh Wahabi Kang. Wahabi. Allahu Akbar. Kalau seandainya Bang Yusuf PI yang berdialog dengan Mahesa Al-Bantani, mungkin Bang Yusuf PI tidak akan turun dari live-nya, karena kita lihat Bang Yusuf PI ini kan pembela sejati guru sekumpul ya, sampai harus membuat video hoax tentang Mahesa Al-Bantani. Jadi kemarin itu Bang Yusuf PI kan ngupload sebuah video yang memperlihatkan Mahesa Al-Bantani berdebat dengan seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu itu peramal ya kurang lebih seperti dukun gitulah. Nah, di dalam perdebatan itu sebenarnya tidak ada sama sekali menyinggung guru sekumpul, tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan guru sekumpul. Akan tetapi Yusuf PI menarasikan bahwa itu membahas guru sekumpul, Mahesa Al-Bantani digeruduk, didatengin oleh perwakilan guru sekumpul gitu ya. Bapak Ibu semuanya, dia adalah Mahesa Al-Bantani. Kalau sudah Al-Bantani sudah tahu ya, kita daerahnya pasti daerah Banten gitu. Nah, kemarin itu dia mengkritik banyak ulama dan mengatakan guru sekumpul itu haluisme. Dan sekarang langsung diajak tabayun, langsung didatangi oleh keluarganya guru sekumpul. Lalu seperti itulah adanya
jalannya musyawarahnya ya. Itu bukan Mahesa Al-Bantani yang didatangi, tapi Mahesa lah yang datang ke ibu-ibu itu. Dan itu tidak ada kaitannya dengan persoalan guru sekumpul. Saya sangat kecewa sekali. Kenapa Bang Yusuf PI, YouTuber muslim, harus memfitnah seperti ini? Seolah-olah Mahesa Al-Bantani didatangi oleh muhibbinnya guru sekumpul karena sering mengkritik guru sekumpul. Dan yang lebih parahnya lagi ya, seolah-olah Mahesa Al-Bantani ini dilaporkan ke polisi, berujung mau dipenjarakan. Walaupun judul videonya Yusuf PI itu kan ada tanda tanyanya, tapi kita paham lah narasinya ke situ. Saudaraku Yusuf PI, kenapa Anda seperti itu? Sepertinya Anda mau menakut-nakuti kita semua. Orang yang tidak terima dengan pernyataan guru sekumpul dicium lututnya oleh Rasulullah keluar dari kuburnya. Kita yang mengkritik itu seolah-olah akan dilaporkan polisi, akan dipenjarakan. Demi Allah, saya rela, saya siap dipolisikan, saya siap dipenjara demi membela Rasulullah SAW. Saya dan keturunan saya tidak akan pernah membenarkan pernyataan seperti itu. Ada orang yang katanya dicium lututnya oleh Rasulullah SAW. Anda mau menyombongkan diri punya surga? Kalau hal itu kita bisa katakan terserah kalian. Tetapi kalau merendahkan Rasulullah, kita nggak akan pernah terima ini. Saya emosi. Sekarang mari kita lihat Yusuf PI ngeles setelah beberapa YouTuber mengatakan bahwa kontennya hoax, menarasikan Mahesa Al-Bantani digeruduk, didatangi oleh muhibbinnya guru sekumpul karena suka mengkritik guru sekumpul, bahkan nyaris dipolisikan. Nah, itulah maksud saya mengupload video itu. Karena saya pengen tahu video ini kapan diuploadnya, di mana terjadinya, ya. Seperti itu maksud saya. Makanya saya pertanyakan kepada Anda semuanya, apakah video ini baru? Apakah video ini lama? Terjadinya di mana? Makanya di dalam video itu juga saya tidak menarasikan apa-apa dan tidak mengomentari apa-apa, tetapi Anda lah yang mengomentarinya, bagaimana menilainya. Sumpah Bang Yusuf PI ini malu-maluin YouTuber muslim loh. Kalau Anda belum tahu itu video apa, ngapain diupload? Ngapain Anda mengupload dan mempertanyakan kepada subscriber Anda? Anda sebagai YouTuber muslim harusnya lebih tahu daripada subscriber Anda. Anda riset dulu itu video apaan sih? Kata Bang Yusuf PI tadi, saya tidak menarasikan apa-apa di dalam video tersebut. Padahal jelas di akhir videonya ngomong kayak gini. Bapak Ibu semuanya, dia adalah Mahesa Al-Bantani. Kalau sudah Al-Bantani sudah tahu ya, kita daerahnya pasti daerah Banten gitu. Nah, kemarin itu dia mengkritik banyak ulama dan mengatakan guru sekumpul itu haluisme. Dan sekarang langsung diajak tabayun, langsung didatangi oleh keluarganya guru sekumpul. Lalu seperti itulah adanya jalannya musyawarahnya ya. Katanya tidak menarasikan apa-apa, tapi nyatanya tadi kan kita dengar bersama seolah-olah Mahesa Al-Bantani ini digeruduk oleh muhibbinnya guru sekumpul karena kritik guru sekumpul dan nyaris mau dipolisikan gitu ya. Dan yang ada juga lainnya ini, katanya kalau lihat video itu ya lihat deskripsinya. Saya sudah ngasih keterangan di deskripsi. Makanya kalau ada deskripsinya video itu dibaca gitu ya. Apa yang saya tuliskan di deskripsi video ini adalah video yang banyak beredar melalui TikTok. Tidak tahu video ini kapan diupload? Silahkan Anda komentari. Ya, saya pengen tahu kapan diupload, terjadi di mana gitu. Bang Yusuf PI, sekali lagi saya ingatkan, tolong jangan malu-maluin YouTuber muslim. Sesama YouTuber itu paham. Saya 4 tahun di YouTube, saya paham betul mana deskripsi yang memang ada semenjak video itu diupload, mana deskripsi yang baru ditambahkan. Pertama kali Bang Yusuf mengupload video itu tidak ada deskripsinya. Ini bukti screenshotnya, teman-teman bisa lihat. Ini pertama kali ketika Bang Yusuf PI mengupload tidak ada deskripsinya. Bahkan saya ngecek lagi setelah beberapa lama kemudian masih tidak ada deskripsinya. Dan setelah banyak yang mengkritik bahwa itu hoax, baru Anda tambahi deskripsi. Cara mengakhiri kebohongan yaitu dengan kejujuran. Katakan dengan jujur, maka berakhir kebohongan itu. Tetapi cara menutupi kebohongan, ya kita harus berbohong lagi berikutnya, terus berbohong sampai akhirnya ya dicap pembohong. Semoga tidak ada yang ngecap pembohong ya, saudara sesama muslim saya, yaitu Bang Yusuf PI, dengan apa yang telah terjadi belakangan ini. Banyak sekali blundernya. Ya, pernah juga mengatakan bahwa karomahnya guru sekumpul yang pernah dia jumpai yaitu angkot nggak narik penumpang gitu ya, sekolah SD libur, tanah jadi mahal. Saya secara langsung dan secara nyata merasakan karomah beliau. Nah, apa saja karomah beliau? Terkhusus untuk warga kompleks Kumpul atau kompleks Ar-Raudah di sana. Yang pertama, harga tanah yang di sana asalnya murah-murah, itu sekarang jadi mahal-mahal. Itu harga tanah di sana ya, asalnya murah, sekarang waduh jadi mahal banget. Itu yang pertama. Yang kedua, warga di sana tidak punya usaha, tidak punya toko, akhirnya bisa berjualan di dekat kubah beliau. Hingga
di dekat kubah beliau itu dibikinkan toko untuk berjualan. Makanya banyak di sana berjualan. Ada yang berjualan tasbih, ada busana muslim, ada kopiah, ada makanan dan minuman, banyak, ada mainan anak-anak. Nah, itu adalah salah satu anugerah Allah untuk warga kompleks Kumpul. Terus, karomah apa lagi yang dapat dirasakan? Orang yang biasanya menganggur, ya, pengangguran di sana, itu sekarang dapat berjualan kembang di kompleks Ar-Raudah. Jadi, itu adalah karomah yang dapat dirasakan oleh warga di sana. Terus, saya pribadi, apa yang saya rasakan pada saat beliau wafat? Pada saat beliau wafat, silahkan Anda tanyakan kepada seluruh warga Kalimantan Selatan apa yang saya katakan ini ya, Bapak Ibu. Pada waktu itu, saya masih kecil dan sekolah. Nah, pada saat saya sekolah, saya disuruh berkumpul di tengah lapangan. Ada apa ini? Kok tiba-tiba para guru menyuruh kami untuk kumpul di tengah lapangan? Ternyata diumumkan wafatnya beliau, dan pada saat itu juga pegawai negeri dan sekolah-sekolah itu diliburkan. Tidak ada kegiatan belajar mengajar pada saat beliau wafat. Terus, mal-mal yang besar itu pada tutup semua. Silahkan Anda tanyakan kalau nggak percaya. Terus, angkutan kota ya, atau taksi, atau land, itu nggak ada yang terlihat pada hari itu. Tukang ojek pun nggak ada yang narik. Itu bukan karoma ya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman jangan anggap itu karoma ya, karena itu bukan karoma teman-teman. Mana ada tanah mahal dibilang itu karoma. Dan sepertinya Bang Yusuf PI akhirnya sadar bahwa yang disebutkan itu tadi bukanlah karoma. Akhirnya diklarifikasi di komentarnya nih yang dipin. Assalamualaikum, mohon maklum ya, logat saya Banjar, sering offset bahasa. Yang dimaksud dalam video saya berkah karena karomah, bukan karomah berjualan. Aduh, Bang gini loh, kalau misalnya ngupload video itu dicek dulu, apalagi ini kan bukan video live ya, bukan secara live bicara. Kalau live maklum lah live ya, tapi kalau ini kan premiere, kita YouTuber paham lah premiere itu apaan. Nah, kalau premiere itu kan bisa dicek dulu, ada yang nggak pas, oh ini nggak pas, di cut di bagian itu. Banyak lagi blunder lainnya, kalau saya bahas semua ini panjang videonya ya. Bahayanya itu kita kan punya subscriber kita itu tanggung jawab dunia akhirat. Jangan sampai subscriber kita membawa akidah yang salah karena video-video kita, bahkan dibawa sampai meninggal dunia. Itu fatal banget loh buat kita. Maka dari itu buka saja dialog, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita timbang bersama apakah dengan Al-Quran dan Sunnah bisa dibenarkan pernyataan guru sekumpul bahwa Rasulullah mencium lututnya, Rasulullah keluar dari kuburnya, dan lain-lainnya. Lagi pula Mahesa Al-Bantani itu udah dari dulu pengen dialog sama muhibbinnya guru sekumpul, tapi katanya nggak ada yang berani. Buat saudara saya Yusuf PI, nama channelnya ya, Yusuf PI, masa ngejawab saya cuma modal pelintiran begitu ya. Jadi saya kira buat Anda kalau nggak ngerti duduk persoalan dan nggak bisa ngejawab secara argumentatif, mending Anda nggak usah ngonten. Satu kata saya dengar dari YouTuber yang ada di sana, khususnya dua nama ini, Sandi sama Yusuf, ya mohon maaf deh kalau saya berontak lagi gitu. Ente Yusuf nggak ngerti apa-apa, ngomong ngeritik halu-halu kok mau dipolisikan, ya nggak bisa lah. Ya benar juga kata Bang Mahesa Al-Bantani, kalau nggak bisa jawab secara argumentatif ya sudah diem aja, jangan nyerang orang, nyerang sesama YouTuber muslim pakai narasi hoax, pakai pelintiran. Itu malu-maluin bro, malu-maluin YouTuber muslim. Kita nanti dicap jadi pembohong semua jadinya gara-gara satu orang. Tapi kalau Anda merasa mampu membela guru Anda, ya silahkan saja dibela guru Anda, dialog dengan baik-baik, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ditimbang baik-baik apakah dengan Al-Quran dan hadis guru Anda itu bisa dibenarkan dicium lututnya oleh Rasulullah. Nah, nanti berdalih lagi ini bahasa Banjar beda dengan bahasa Indonesia. Saya udah tanyakan dengan teman-teman saya yang orang Banjar, tidak serumit apa yang dijelaskan oleh Bang Yusuf PI. Itu cuma masalah intonasi bahasa, intonasi kata-kata saja. Contohnya saya jalan saya itu sama aja artinya. Banyak kok pembelaannya, ada yang bilang itu mata batin, ada yang bilang itu adalah peristiwa roh. Ini sesama muhibbinnya aja berbeda-beda. Yang mana yang benar nih? Yang satu bilang bahasa Banjar, yang satu bilang bahasa batin, yang satunya bilang begini-begini. Terus yang mana yang benar? Udahlah, dialog aja. Saya harap ini cepat selesai agar kita sesama YouTuber muslim bisa lanjut ke materi kurofat berikutnya yang akan kita bongkar ya. Masih banyak lagi teman-teman, darurat kurofat memang Indonesia. Saat ini terhalang karena ada salah satu YouTuber muslim yang coba untuk ya membela kurofat tersebut. Kita ketemu lagi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.